مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat, cinta, kasih sayang, karunia Allah yang teramat besar kepada kita. Diizinkan sore hari ini kita melanjutkan perjalanan kita, rihlah kita bersama, menggali kandungan-kandungan makna Al-Quran. Kita berharap tentu saja banyak hal yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran bisa kita raih. Al-Quran adalah ruh, Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah zikra. Mudah-mudahan kita semua mendapat cahaya, mendapat pencerahan, mendapatkan ruh, ya, tenaga yang menjadikan kehidupan kita ini hidup. Bisa mendapat obat terbaik, penyembuh bagi semua yang ada dalam diri kita. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita Quran Surat An-Nasr. Quran yang singkat sekali ya, sama seperti surat-surat yang tersingkat yang lain, hanya 3 ayat saja. Akan tetapi Masya Allah, insya Allah kita akan belajar hakikat besar dalam Quran Surat An-Nasr ini. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya kesuksesan, kemenangan, keberhasilan dalam Islam, dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya, bagaimana seharusnya kita maknai kesuksesan, keberhasilan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan yang lebih terpenting, kita paham apa tujuan Allah menurunkan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan kepada kita. Kita belajar dari sejarah apa yang dilakukan oleh Rasulullah menyikapi kemenangan-kemenangan yang Allah turunkan kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, semoga semuanya kita diberikan karunia sehat walafiat dan Allah berkenan menurunkan rahmat taufiknya kepada kita bersama pada sore hari ini. Jazakumullah tentu saja sekali lagi kepada semua teman-teman pengurus, kepada panitia, kepada semua yang terlibat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, terutama juga kepada yang hadir, semoga Allah menurunkan limpahan karunia-Nya kepada kita senantiasa. Baik, di awal kita membahas Quran Surat An-Nasr ini, saya mengajak kita semua melihat hadis-hadis Rasulullah dalam Quran Surat An-Nasr ini. Ada beberapa makna yang dituju oleh Allah dalam Quran Surat An-Nasr ini. Kita lihat yang terkait dengan penjelasan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Dari sini juga nanti kita akan lihat kapan tepatnya turun Quran Surah An-Nasr. Walaupun memang nanti ada beberapa pendapat dalam hal ini, dan dari hadis-hadis ini juga kita akan melihat nanti bagaimana pemaknaan Rasulullah dan para sahabat terkait dengan
An-Nasr, terkait dengan Al-Fath yang Allah karuniakan kepada mereka semua. Baik, kita awali dengan hadis yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayatnya, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, beliau memperbanyak ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Jadi ceritanya hadis ini yang saya tulisnya yang singkat saja, lengkapnya hadis ini Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Tuhanku memberitahu kepadaku ya suatu tanda. Kalau tanda itu sudah kelihatan, maka Allah menyuruhku untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan memperbanyak istighfar. Dan aku sungguh telah melihatnya, kata Rasulullah. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa setelah apa yang dijanjikan oleh Allah, nasrullahi, kemenangan Allah, wal fath, al-fath, nanti kita lihat apa hakikatnya ini. Ya, saya mulai dari sini dulu. Ketika itu sudah terjadi dan Rasulullah sudah mengalami dan sudah sampai kepada kemenangan itu, dalam ayat, jadi kita stressingnya pada akhir ayatnya dulu. Fasabbih, maka sucikanlah Allah. Fasabbih bihamdi rabbik. Ya, sucikanlah Allah, pujilah Allah, wastaghfirhu, mohonlah ampunan kepadanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sekali bacaan ini. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Ada riwayat yang mengatakan, ya, Rasulullah dalam satu majelis, pernah dihitung oleh Ibnu Abbas, dalam satu majelis, bukan dalam satu hari satu malam. Dalam satu majelis Rasulullah membaca ini sampai 100 kali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Dan Rasulullah intinya apa? Intinya di sini Rasulullah memperbanyak sekali mensucikan Allah, memperbanyak sekali memuji Allah, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nanti menunjukkan bahwa betapa Rasulullah betul-betul merapihkan hidupnya. Ketika kemenangan itu sudah datang, ketika Allah sudah melihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika orang sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Baik. Jadi ini hadis yang pertama, ya, diriwayatkan oleh Muslim, bahwa setelah turun Quran surat An-Nasr, setelah turun kemenangan Allah, setelah turun Al-Fath, yaitu Fathu Makkah, ya, Rasulullah di setiap waktunya, di setiap hari-harinya sangat serius sekali, ya, mensucikan Allah, kemudian memuji Allah dan beristighfar kepada Allah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua terkait dengan Quran surah An-Nasr diriwayatkan oleh Bukhari. Setelah Fathu Makkah, ya, dalam riwayat Fathu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Bersegeralah setiap kaum menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza jaa, ayatnya ya tadi, iza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang kemenangan Allah dan telah terjadi Fathu Makkah, wa ra'aitan nas, engkau ya Muhammad akan melihat orang akan masuk ke dalam agama ini dengan berbondong-bondong. Setelah sebelumnya masuk Islam sedikit-sedikit, satu-satu. Setelah Fathu Makkah, orang masuk ke dalam Islam berkabilah-kabilah. Ya, hanya dalam hitungan
Singkat, seluruh Jazirah Arab pada saat itu sudah, ya, setiap rumah sudah ada yang Muslim. Dan kabilah-kabilah itu menyatakan keislamannya bukan lagi sendiri-sendiri, tetapi berombongan-berombongan, berkabilah-berkabilah. Ada apa ini? Ini dijelaskan dalam sejarah, saya membaca, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata, jadi cerita hadis yang kedua ini, ternyata memang orang-orang yang berada di sekitar Mekah, yang berada di Jazirah Arab itu, mereka menunggu momen, menunggu waktu. Ya, ada dua hal yang mereka tunggu. Yang pertama, mereka katakan, kita biarkan saja. Rasulullah, pada saat itu mereka belum bilang Rasulullah ya, kita lihat saja Muhammad dengan kaumnya. Kita tahu, ya, kaum Quraisy, penduduk Mekah adalah penduduk yang dimuliakan pada saat itu. Kita lihat saja dulu dia dengan kaumnya, kira-kira seperti itulah. Kalau dia sudah bisa menaklukkan kaumnya, ya, berarti itu bukti kebenarannya. Ini yang pertama. Jadi setelah Fathu Makkah, penduduk Mekah sudah ditaklukkan tentu saja oleh Rasulullah. Yang kedua, orang-orang Arab yang berada di sekitar Jazirah Arab, mereka betul-betul memahami ya peristiwa penaklukan Ka'bah oleh Raja Abrahah. Ini nanti kita bahas di dalam Quran surat Al-Fil. Orang-orang Arab yakin betul dan mereka semua mengagungkan Ka'bah dan mereka tahu betul bahwa lihadzal bait Rabbun, bahwa Ka'bah ini ada Tuhannya, ada Rabbnya. Dan mereka yang tahu, mereka juga menjadi apa ya? Bukti sejarah mereka melihat bagaimana ketika Raja Abrahah dengan tentara gajahnya mau menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Abdul Muthalib sebagai penguasa Jazirah Arab pada saat itu sadar betul, nanti kita bahas lagi dalam Quran surah Al-Fil ya, sadar betul bahwa dia tidak akan bisa menghadapinya. Tapi dia yakin bahwa rumah ini punya Rabb dan Rabb-nya yang akan melindungi. Benar saja ya, apa yang terjadi, turunlah burung ababil. Nah, begitu juga, jadi Jazirah Arab ini mengatakan, kalau benar Muhammad ini utusan Allah, dia pasti akan bisa menaklukkan Ka'bah, ya, maksudnya Mekah dan sekitarnya tentu saja. Dan Masya Allah, ketika terjadi Fathu Makkah, terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikutnya pada saat itu, ya, bisa merebut Makkah, artinya bisa merebut Ka'bah dan tidak dihancurkan oleh Rabb Ka'bah. Ini menandakan bukti kebenaran bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Pada saat itu mereka tidak nunggu lama lagi, langsung setiap kaum menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu saja hal ini bagi saya menggembirakan sekali kita sebagai seorang Muslim mendengarnya seperti ini. Selanjutnya, nah, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat agak berbeda sedikit dengan hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama, hadis yang kedua ini lebih kepada lahiriah surat An-Nasr. Di hadis yang ketiga dari riwayat Bukhari, ini yang kita pakai adalah komentarnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini adalah seorang pemuda ya pada saat itu. Umar bin Khattab memasukkannya dalam majelis, yang majelis itu isinya pembesar-pembesar, orang-orang tua tentu saja, tokoh-tokoh pemuka masyarakat, yang rata-rata pasti usianya sudah usia yang banyak begitu ya. Ibnu Abbas pada saat itu umurnya masih muda, masih remaja. Sebagian merasa tidak setuju loh, kami juga punya anak-anak kecil di rumah, tapi kami nggak bawa ke tempat seperti ini. Umar mengatakan, tenang dulu lah, coba kita lihat ya bagaimana kemampuan seorang Ibnu Abbas muda pada saat itu. Suatu waktu, nah hadis ini ya, Umar bin Khattab meminta kepada para hadirin pada saat itu untuk menyatakan pendapat mereka terkait Quran surat An-Nasr. Jadi Rasul di dalam majelisnya, dalam rapatnya seperti itu, menyampaikan kepada pembesar-pembesar pada saat itu, bagaimana pendapatmu tentang Quran surat An-Nasr? Rata-rata semuanya menjawab, surat An-Nasr itu berisi tentang kabar akan kemenangan Allah,
akan terjadinya Fathu Makkah dan akan terjadinya umat Islam ini masuk secara berbondong-bondong. Ya, ini saat Umar menjadi khalifah tentu saja sudah terjadi Fathu Makkah itu. Rata-rata mereka menjawab hanya seperti ini. Baik, kita dengar pendapat Ibnu Abbas. Rasulullah mempersilahkan Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya. Apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas? Saya tidak melihat kecuali Quran surat An-Nasr ini menjadi pertanda dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Umar berkata, saya tidak punya pendapat kecuali sama seperti pendapat Ibnu Abbas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi memang terjadi perbedaan pendapat terkait turunnya Quran surat ini. Nanti kita lihat ya. Nah, hadis yang ketiga ini dikuatkan dengan hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ummu Salamah. Ini mereka mengatakan ya, hadis ini terjadi pada tahun Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, begitu turun Quran surat Idza jaa nasrullahi wal fath ya, sampai akhir ayat. Jadi ini satu surat terakhir yang Allah turunkan secara sempurna, Quran surat An-Nasr ini. Rasulullah begitu turun Quran surat ini membisikkan sesuatu kepada Ibunda Fatimah Az-Zahra, putri tercinta beliau. Ketika setelah dibisikkan sesuatu, Fatimah tiba-tiba berderai air matanya, menangis bercucuran air mata. Tapi tidak lama kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu lagi dan Bunda Fatimah pun tersenyum bahagia pada saat itu. Hadis ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah juga meriwayatkan ketika tahun Fathu Makkah, ya, Bunda Fatimah dibisikkan oleh Rasulullah sesuatu, kemudian beliau menangis, dan setelah itu tidak lama kemudian dibisikkan sesuatu lagi, kemudian beliau tersenyum bahagia. Bunda Salamah semeninggalnya Rasulullah bertanya kepada Bunda Fatimah, apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Bunda Fatimah mengatakan, ketika turun Quran surat An-Nasr, ya, setelah selesai turun Quran surat An-Nasr, Rasulullah membisikkan bahwa ajalku sudah dekat, wahai putriku. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini memang kemudian ya pendapat yang paling kuat. Nanti kalau saya lihat dia dikatakan turunnya memang yang paling akhir. Setelah ini nanti ada Quran tentang surat riba. Setelah itu selesai. Ada yang mengatakan turunnya kalau begini dia memang di tahun-tahun terakhir. Ada yang mengatakan ini turunnya di Haji Wada. Ya, ada yang mengatakan di Fathu Makkahnya. Nah, kemudian ketika dibisikkan pertama oleh Rasulullah, Bunda Fatimah menangis. Tidak lama kemudian dibisikkan sesuatu lagi, Bunda Fatimah tertawa bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah ternyata mengabarkan kepada Bunda Fatimah bahwa engkau adalah keluargaku yang akan menyusulku yang pertama. Bunda Fatimah berbahagia sekali pada saat itu karena dia akan segera nanti ya sepeninggalnya Rasulullah, dia akan segera menyusul Rasulullah. Ini menunjukkan betapa cintanya. Ya, tentu saja ya Bunda Fatimah sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis-hadis kita yang terkait dengan Quran surat An-Nasr ini. Tadi saya katakan dari sini memang kita melihat ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan Quran surah An-Nasr ini turunnya setelah perang Khaybar di tahun ke-5 Hijriah. Ada yang mengatakan dia turun pada saat Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Ada yang mengatakan dia turun pada Haji Wada pada tahun Haji Wada tahun 10 Hijriah ya. Kalau kita lihat haji di bulan Zulhijjah dan Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Quran surat An-Nasr ini turun kira-kira 80 hari seperti itu ya, menjelang kematian Rasulullah. Nah, jadi di sini saya melihat ya stressing dari hadis-hadis ini menjelaskan sikap Rasulullah di akhir-akhir hidupnya.
Ya, di akhir-akhir hidup Rasulullah, beliau memperbanyak sekali memuji Allah, bertasbih kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah. Kenapa? Ya, karena memang Rasul sudah membuktikan, Rasul sudah melihat, dan Rasul ya sudah turun kepadanya kemenangan. Jadi Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika setelah turun kemenangan dari Allah dan Fathu Makkah, Rasul sudah melihat itu. Wa ra'aitan nas, dan Rasul sudah melihat bagaimana manusia masuk berbondong-bondong. Ini tadi masuk berbondong-bondongnya ke dalam Islam setelah Fathu Makkah. Kenapa ya? Boleh bertanya nggak nih? Nggak apa-apa ya. Saya jawab saja dulu di sini. Karena tadi orang-orang Jazirah Arab memang mereka sengaja melihat ini Rasul ya bisa menyelesaikan masalahnya dengan keluarganya apa tidak, dengan kaumnya bisa apa enggak. Kalau dia bisa, insya Allah dia akan bisa mendakwahi semua manusia, gitu ya. Dan Rasul kemudian diizinkan oleh apa tidak gitu loh, oleh Rabbu Ka'bah, ya. Mereka yakin sekali, pasti sekali waktu Rasul akan merebut ya Makkah, akan menaklukkan Makkah setelah Rasul diusir, setelah Rasul ya dianiaya, disiksa di situ, ya, dan mau dibunuh. Mereka yakin sekali Rasulullah akan menaklukkan, dan kita akan lihat nanti pada saatnya Rasul menaklukkan Makkah, berhasil apa tidak? Ya, karena Rabbu Ka'bah ya pasti tidak akan membiarkan orang ya untuk menguasai Ka'bah kalau dia bukan utusannya, Rabbnya Ka'bah itu. Dan alhamdulillah ya, ini menambah keyakinan kita bahwa memang Rasulullah SAW utusannya Rabbu Ka'bah, falyabudu rabb hadzal bait. Ini nanti kita bahas di dalam Quran surat Quraisy. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah yang ingin saya sampaikan sedikit lagi, saya ulang lagi. Jadi dari hadis ini kita melihat ya bahwa sikap Rasulullah menyikapi kemenangan yang telah diturunkan oleh Allah seperti apa, dan ini mengajarkan kepada kita juga untuk menghadapi kesuksesan-kesuksesan kita. Jadi nasrullah kepada Rasulullah adalah memang kemenangan Allah, ya, adalah kemenangan Allah. Sekarang bagaimana? Apakah ayat ini juga bisa untuk kita terapkan dalam kehidupan kita apa tidak? Tentu saja bisa. Ya, jadi kemenangan Allah nanti kita akan lihat seperti apa ya itu kepada Rasulullah dan bagaimana kepada kita. Bismillah, kita lihat satu persatu sekarang. Kita lihat ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang Nasrullah. Tadi saya masih lupa, jadi Quran surat An-Nasr ini dia turunnya setelah hijrah ya. Tentu saja setelah hijrah. Jadi ini dan dua surat yang lain dalam juz 30 yang bukan surat Makkiyah. Ini adalah surat Madaniyah. Ketika datang kemenangan Allah. Mana yang dimaksud dengan kemenangan Allah kepada Rasulullah? Ya. Rasulullah dimenangkan oleh Allah dalam perang Badar. Padahal jumlah kita pada saat itu kaum muslimin sangat minim sekali, ya, hanya 313 orang menghadapi 10.000 orang Mekah pada saat itu, ya, dengan persenjataan lengkap. Dan kita kondisinya pada saat itu digambarkan oleh Allah masih mustad'ifin, masih orang-orang yang lemah. Tapi Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lain ya, perang Khaybar, dalam perang-perang yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sampai puncaknya nanti adalah di Fathu Makkah. Di sini Allah katakan Nasrullah. Artinya apa? Artinya kemenangan Allah.
Ibu-ibu, para hadirin semua, kalau kita melihat yang berjuang kira-kira siapa ya? Ya, yang berjuang pada saat itu para sahabat. Ya, Rasul dan para sahabat. Kalau yang berjuang Rasul dan para sahabat, berarti yang menang itu siapa seharusnya? Kalau logikanya kita. Ya, seolah-olah kemenangan itu adalah kita. Kita biasanya dengan kita, kalau sudah kita perjuangan kita, ya, setelah kerja keras kita merasakan yang sukses itu siapa? Kita rasakan itu kesuksesan Allah atau kesuksesan kita? Ya, kita biasanya suka mengatakan aku sukses, anakku sukses, aku sudah berhasil, seperti itu. Ya, apa para sahabat marah pada saat itu? Mereka yang berjuang, mereka yang berkeringat-keringat, mereka yang berdarah-darah. Tapi Allah katakan nasrullah, kemenangan Allah. Ya, mereka tidak marah. Kenapa? Mereka betul-betul menyadari bahwa kemenangan yang terjadi dalam diri mereka itu mutlak. Memang namanya kemenangan itu adalah milik Allah. Kita lihat ada ayat yang lain, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Nasrum minallah, kemenangan dari Allah. Ayat yang lain lagi, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, enggak ada di slide-nya. Wa kana haqqan alaina, kata Allah, ya, menjadi hak kewajiban kami untuk memenangkan orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa kemenangan kita itu semata-mata kenapa? Karena Allah, ya, yang merealisasikan. Karena Allah yang mengatakan itu kewajiban kami, itu menjadi hak mutlak diri kami untuk yang kami menangkan itu adalah orang-orang yang mukmin. Di sini nanti syaratnya apakah kita berhak, ya, menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah apa tidak? Dilihat syarat di sini mutlak. Dia hanya bagi orang-orang mukmin. In tansurullah yansurkum. Allah katakan kalau kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Ayat yang lain lagi ada, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Dan tidak adalah kemenangan kecuali kemenangan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemenangan itu adalah milik Allah. Dia datang pada saat, ya, pada saat yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tolong slide-nya. Ya, nasrun itu adalah minallah. Jadi kemenangan itu adalah dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidak adalah kemenangan kecuali dari sisi Allah. Dia didatangkan oleh Allah, dia datang pada waktu yang ditentukan oleh Allah, dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah, untuk tujuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Kalau kita kaitkan dengan Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, ahadiyah Allah. Boleh saya tanya, ada yang masih ingat ahadiyah Allah ada di mana saja? Peserta ada yang menunjuk tangan nggak? Enggak, ahadiyah qul huwallahu ahad. Belum ada yang menunjuk tangan? Fa'il wujud dan wujud. Ada yang buka tapi belum ngomong. Ahadiyah Allah belum ada? Baik, belum ada. Ahadiyah Allah ahadiyah Allah di dalam wujud dan di dalam fa'il. Ya, insya Allah saya yakin ibu-ibu ingat, dalam fa'il berarti dalam pelaku. Setiap kejadian pelakunya adalah Allah, termasuk di sini kejadian kemenangan. Jadi kalau bagi Rasulullah kemenangannya kemenangan dalam peperangan, ya, kemenangan bagaimana bisa merebut kembali kota Makkah. Sekarang dengan kita, ya, nasrun,
kemenangan kita adalah kesuksesan kita, insya Allah. Keberhasilan kita. Itu pada hakikatnya, ya, dia masuk dalam kata nasrun. Karena nasrun itu juga artinya adalah pertolongan Allah, bantuan Allah, ta'yidnya Allah. Ta'yid itu artinya Allah yang menguatkan, ya. Ta'yid, ya, penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan di awal, nanti saya ulang sedikit lagi, ya. Tapi saya sampaikan lagi nanti di sini bahwa kemenangan atau kesuksesan atau keberhasilan itu adalah milik Allah. Dia mengajarkan kepada kita tentang ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu adalah kebersamaan Allah kepada kita manusia. Hanya saja ma'iyatullah itu ada dua, ya. Ada ma'iyatullah umum, ada ma'iyatullah khusus. Kalau ma'iyatullah secara umum, wahuwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah, ya, Allah mengatakan bersama kalian dimanapun kita berada. Ini ma'iyatullah umum. Akan tetapi ma'iyatullah secara khusus, ya, kebersamaan Allah. Allah membersamai, ya. Secara khusus Allah membersamai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menolong, untuk menyelamatkan, ya, untuk memberi kemenangan. Kita lihat contohnya ketika Nabi Musa dalam kondisi terjepit, ya, pada saat itu mereka sedang dikejar oleh Fir'aun dengan para prajuritnya, ya. Qadarullah, ketika berada di persimpangan jalan, ini laut, ke kanan laut, ke kiri gunung, ya. Nabi Musa mengarahkan pada saat itu ke laut. Pengikut-pengikutnya sudah mengatakan, inna lamudrakun. Waduh, sudah habis sudah riwayat kita, ya, udah pasti kita akan ditangkap. Apa Nabi Musa mengatakan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dengan penuh keyakinan Nabi Musa mengatakan, tidak, aku punya Allah, ya, dan Allah akan memberi hidayah kepadaku, akan memberi petunjuk kepadaku. Apa yang terjadi? Laut pun terbelah. Seperti itu, ya. Ini mengajarkan bahwa perjuangan Nabi Musa betul-betul dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan pertolongannya, Allah menyelamatkannya dari bencana, Allah memberikan kesuksesan. Begitulah ma'iyatullah Allah kepada orang-orang yang dipilih, ya. Apa cuma nabi-nabi saja? Bukan, ya. Sebenarnya ma'iyatullah seperti ini, saya yakin kita pun pernah, ya, mengalaminya, ya. Alhamdulillah sampai hidup saat ini saya yakin banyak kesuksesan yang sudah kita capai, ya. Sukses tamat SMA, sukses tamat S1, ada yang tamat S2, ada sukses melahirkan. Alhamdulillah kan sukses itu semua, ya. Sukses mengantarkan anak, ada yang mungkin sudah sekolah, sudah masuk apa, dan sudah hafal Quran. Insya Allah itu adalah kesuksesan kecil. Apa itu karena kita, ibu-ibu? Ya, apa itu karena kita mampu? Apa itu karena kita kuat? Ya, kita yakin betul, dan saya percaya sekali, ya, saat menghadapi saat-saat genting, ya, ujian-ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita berdoanya kepada Allah, dan kita merasa betul, ya, bahwa di situ bukan kemampuan aku, ya, bukan hebatnya kita, ya. Ketika kita menyadari dan kita berpikir tentu saja dengan hati dan pikiran yang jernih, dengan keimanan kepada Allah, kita akan dapati bahwa kesuksesan yang kita dapat itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah bentuk tadi, ya, Allah yang membersamai.
Kalau Allah tinggalkan kita dengan urusan kita, Allah tinggalkan kita dengan kesulitan kita, Allah tinggalkan kita dengan ujian-ujian yang kita hadapi, nggak tahu, ya, kita dari mana kita bisa meraih kesuksesan itu. Ya, kita sepakat sudah mengatakan huwallahu ahad. Dan di sini juga sebenarnya menguatkan tauhid kita bahwa nasrun itu adalah minallah. Idza jaa nasrullah. Jadi ini sudah pakem, Bu. Namanya nasru adalah nasrullah. Namanya kemenangan itu adalah kemenangan Allah. Artinya apa? Artinya ketika ada terjadi kesuksesan, itu Allah yang menginginkan kesuksesan buat kita. Nah, di sini apa patut kita merasa bangga? Apa patut kita merasa kuat? Apa patut kita merasa menjadi orang yang paling mampu? Ya, nanti kita kaji lebih dalam lagi. Selanjutnya wal fath, ya, iza jaa nasrullahi wal fath. Al fath dalam Al-Qur'an ada al fath secara mutlak, ada fathum qarib, ya, fathum qarib, kemenangan yang dekat. Ada lagi fathum mubin, ada kemenangan yang nyata. Masya Allah, ini orang mukmin harus betul-betul yakin sekali, ya, bahwa di hadapan kita itu ada fathum qarib, ada kemenangan yang dekat, ya, ada kemenangan yang nyata. Ini harus kita bangun bersama-sama. Kenapa? Ya, jadi orang mukmin itu harus betul-betul optimis. Dia akan menang, dia akan sukses, ya. Ayatnya, jangan kamu lemah, jangan kamu merasa hina, antumul a'launa, kalian mah yang tinggi. Ya, in kuntum tu'minun, tentu saja ketika kalian semua betul-betul beriman kepada Allah. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yakin sebagai orang mukmin, kita yakin bahwa kemenangan itu nyata. Kemenangan itu dekat. Kenapa? Karena kemenangan itu hakikatnya adalah kemenangan Allah. Kalau kemenangan kita, yakin nggak nih? Kalau kita menisbatkan pekerjaan kepada diri kita, apa yakin akan sukses kalau mengapa-ngapain? Saya rasa ya, kita akan dihadapkan betapa banyak ternyata masalah, betapa lemahnya kita. Baru kita mulai melangkah, yang terbayang adalah banyak sekali, ya, kesulitan-kesulitan yang ada, banyak sekali, betapa terbatasnya kemampuan kita, ya. Tapi sekali lagi, kalau kemenangan itu terjadi, itu sebenarnya adalah karena Allah yang menginginkan itu menang. Allah yang menginginkan itu sukses. Jadi kita tinggal berjalan saja, dan kita dibimbing oleh wahyu Quran surat Nasr ini bahwa yang namanya fathu itu qarib, bahwa namanya fathu itu mubin, dia dekat dan dia nyata. Ya, saya berharap Quran surah An-Nasr ini betul-betul bisa memotivasi kita, menginspirasi kita, ya, tentang kemenangan-kemenangan yang besar, tentang kesuksesan-kesukses yang besar, tapi harus bersikap yang benar dan harus mengembalikan bahwa kemenangan itu kemenangan Allah. Jadi, ya, kita tidak berpikir sesuatu itu dengan kelemahan kita. Kita tidak memikir, ya, sesuatu itu dengan keterbatasan kita. Tapi kita optimis kemenangan, kesuksesan akan datang karena kita betul-betul, ya, menyatakan bahwa kesuksesan, keberhasilan itu adalah milik Allah. Dia akan datang pada saatnya, dia akan datang dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah, dia akan datang dengan tujuan. Nah, nanti ada tujuannya tentu saja, ya. Setelah ini kita lihat ayatnya. Apa sebenarnya tujuan ketika Allah menurunkan kemenangan? Itu untuk apa sebenarnya? Apa yang Allah mau bagi kita? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saya sangat, ya, terinspirasi tentunya dengan Quran surah An-Nasr ini, dan salah satu moto, ya, termasuk moto dalam hidup saya, ini hadis Rasulullah, ya. Tapi nanti kaitannya nanti dengan Quran surah An-Nasr juga, ya. Apa hadisnya? Man taharraka lil Islam. Ini ada hadis, ya. Ini ada teman saya di studio sudah hafal.
Man taharraka lil Islam harrakallahu lahu kullu syai'. Siapa yang dia berharokah, ini maksudnya bergerak, ya, berdakwah, beraktivitas, masuk di situ, ya. Ketika dia betul-betul bergerak untuk Islam, untuk Allah, Allah akan menggerakkan baginya segala sesuatu. Ya, berarti di sini yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apakah kita sekarang sudah betul-betul bergerak untuk Allah, bergerak untuk Islam. Ya, jangan-jangan mungkin kalau kita masih belum sukses, kita masih masih jauh dari keberhasilan, masih sering kita belum ada yang membantu kita, gitu ya. Masih usaha kita masih terbatas sekali. Allah belum kirim orang-orang, belum kirim apa saja yang bisa membantu. Boleh jadi yang salah, ya, bukan boleh jadi. Ini yang salah tentunya adalah motivasi kita. Ya, motivasi kita masih mungkin baru membesarkan diri sendiri. Baru membesarkan keluarga saja mungkin, atau baru membesarkan yayasannya saja. Nah, ini tidak ada jaminan akan ditolong oleh Allah, akan dibantu oleh Allah. Janji kemenangan, bantuan tadi adalah ketika kita meniatkan tujuan lurus untuk Allah. Kenapa? Balik ke sini, karena kemenangan, kesuksesan itu sebenarnya hakikatnya adalah kemenangan Allah. Jadi kalau orang yang bergeraknya untuk Islam, ketika dia sukses, dia tidak akan menisbatkan kesuksesan itu pada dirinya. Dia akan betul-betul mengatakan, ini adalah semata-mata hanya kesuksesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini Nasrullahi wal Fath. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kita lanjutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ini syarat, ya, atau isyarat. Kalau untuk baginda Rasulullah, Allah mengatakan ada akan terjadi 3 hal, ya. Ketika sudah terjadi 3 hal, tadi Ibnu Abbas mengatakan berarti, ya, ajalmu sudah dekat, ya Rasulullah. Ya, tugasmu sudah selesai dalam menjalankan misi kehidupan membawa agama ini. Ya, jadi yang pertama adalah Nasrullah. Nasrullah sudah terjadi pada diri Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Khaybar, Fathu Makkah, ya, sampai nanti perang Haji Wada. Saya masih mau mundur lagi, Bu, ya. Di Fathu Makkah, ya, di Fathu Makkah. Jadi kebayang, ya, kita tahun 8 Hijriah, tahun 8 kenabian. Jadi baru 8 tahun saja Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Baru 8 tahun Rasulullah posisinya menjadi orang, kalau kita bilang sekarang, menjadi buronan nomor 1 penduduk Mekah, gitu kan? Sampai mereka menyiapkan hadiah. Berapa itu? Ya, 100 onta bagi yang bisa menangkap Rasulullah hidup-hidup atau membawa Rasulullah dalam keadaan mati, ya, terbunuh. Jadi buronan nomor 1, orang yang paling dicari, orang yang paling dihina, orang yang paling direndahkan, kira-kira seperti itulah, ya, oleh penduduk Mekah yang masih kafir tentu saja, notabene pemimpin-pemimpin pada saat itu. 8 tahun Allah izinkan, ya, Rasulullah memimpin 10.000. Bayangkan dalam perang Badar itu kaum muslimin baru jumlahnya 313 tadi. Ya, itu tahun kedua. Berarti 6 tahun kemudian penduduk ya, kaum muslimin pada saat itu sudah menjadi 10.000. Itu tahun ke-8. Nanti tahun ke-12, karena ini juga terkait dengan saat turunnya, ya. Ada yang mengatakan juga turunnya ketika Haji Wada. Berapa jumlah kaum muslimin pada Haji Wada? 120.000 kaum muslimin pada saat itu, ya. Diawali dengan hanya 12 orang saja. Jadi Rasul, ya,
hijrah, ya, sebelum berhijrah mengutus nakib ya ke Madinah 12 orang pada tahun 10 kenabian ketika haji wada berjumlah 120.000 kaum muslimin. Allahu Akbar. Kita harus semangat ini ya. Ketika kita memperjuangkan Islam, kemenangan itu nyata. Kemenangan itu dekat di hadapan kita. Ya, ini Fathu Makkah. Jadi Rasul dalam kondisi terusir, mau dibunuh, berselang 8 tahun Rasul bisa taklukkan Mekah. Kira-kira kalau ada orang yang kondisinya seperti Rasul ini, ketika kemudian masuk Mekah bisa menaklukkan Mekah, kira-kira akan diapain tuh penduduk Mekah ya? Nah, mungkin dibalas ya, dibunuh semuanya bisa. Ada satu ungkapan yang menarik sekali pada saat itu, Rasulullah menyampaikan ungkapannya ya, ketika semua orang pada ketakutan. Ya, Rasul dengan bala tentaranya persis seperti itu, seperti pada saat datangnya Abraha mau menghancurkan Ka'bah, penduduk Mekah nggak bisa berkutik. Kenapa? Karena mereka paham betul nggak akan bisa menghadapi gitu loh. Abraha dengan tentara gajahnya pasti mereka nggak akan bisa mengalahkan. Nah, begitu juga ini penduduk Mekah pada saat itu, ya, datang 10.000 tentara dari semua penjuru Mekah pada saat itu, dan mereka nggak bisa kalau mau melawan. Ya, kalau mereka mau mencoba bertahan, pasti nggak bisa seperti itu. Ya, dan mereka sudah kebayang ya, seolah-olah kematian sudah berada di depan mata mereka. Tapi apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad? Mereka katakan, akhun karim, wabnu akhin karim. Mereka katakan seperti itu. Engkau, wahai Muhammad, adalah saudara kami yang mulia. Dan engkau anak saudara kami yang mulia. Setelah dulu mau dibunuh, setelah dulu dihina, dicaci maki, ya, bagaimana Rasulullah mengatakan ungkapannya yang dicatat dengan sejarah, ya, dengan tinta emas dalam sejarah. Izhabu wa antum tulaqa. Pergi semuanya, kalian semua aku bebaskan. Ya, tidak ada tersisa dendam, marah, tidak ada. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, fahuwa amin, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, bahkan ya, setelah dia masuk Islam sebelumnya, fahuwa amin, maka dia akan aman, dia akan selamat. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemenangan Allah. Ya, ini saya agak lama di sini karena saya ingin sekali kita semua meyakini ya betapa al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi, ya. Huwallazi arsala rasulahu liyuzhirahu 'alad-dini kullih. Dia yang mengutus Rasul, ya, untuk apa? Untuk memenangkan agama ini di atas semuanya. Ini jadi kalau kita memang benar dalam kita beragama, kita memang benar memperjuangkan agama ini, ya, kita memang benar bahwa yang kita inginkan, yang kita cari ini adalah agama ini. Allah katakan, ya, wa kana haqqan alaina tadi nasrul mu'minin. Udah menjadi tanggung jawab kami, menjadi haknya kami untuk memenangkan orang-orang mukmin. Kita pastikan keimanan ada dalam diri kita, kita pastikan bahwa kita bergerak untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam. Allah akan jamin kemenangan akan Allah berikan kepada kita bersama. Ini baik. Yang pertama dilihat adalah Nasrullah, kemudian Al-Fath. Yang ketiga yang dilihat oleh Rasulullah adalah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau wahai Muhammad akan melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi memang orang masuk Islam secara berbondong-bondong, dan hingga hari ini penduduk agama yang terbesar adalah ya agama Islam, 1,5 miliar. Sisanya ya penduduk bumi ini 7 atau 8 miliar nih sekarang ini ya. Nah, 1,5 miliar lebihnya itu umat Islam, sisanya dibagi dengan beberapa agama-agama yang banyak, ditambah yang ateis lagi. Artinya memang ini membuktikan
kebenaran janji Allah hingga saat ini. Dan ini sudah selesai, kemenangan, kita patut berbangga tentu saja. Terutama lagi kita di Indonesia ini menjadi penduduk negeri dengan penduduk muslim yang terbesar, ini harusnya melahirkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada agama kita, agama Islam. Saya melihat ayat ini seperti itu kepada diri Rasulullah. Sekarang bagaimana ayat ini kepada kita? Ya, wara'aitan nas, dikaitkan tadi dengan kemenangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat kemenangan Rasulullah, ya, kemenangan Rasulullah dengan merebut kota Mekah, kemudian dampaknya orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan di mana mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Ya, sekarang bagaimana dengan kemenangan kita? Ya, bagaimana dengan kesuksesan kita? Bagaimana dengan perjuangan kita? Ya, apakah itu juga kita bisa mengatakan perjuangan kita ini perjuangan yang lillahi ta'ala? Nanti ada ukurannya. Ya, jangan cepat-cepat menyatakan bahwa memang kita ini sudah berjalan di jalannya Allah. Kita lihat, ya, tujuan perjuangan dan buah kemenangan. Ya, jadi saya membaca dalam tafsir, tujuan perjuangan dan buah kemenangan itu adalah ketika kita membela kebaikan, ketika kita mewujudkan kebenaran, ketika kita memakmurkan bumi, ketika kita memajukan kehidupan. Nah, intinya nanti ketika kita mampu memimpin manusia dengan pimpinan yang lurus, harapannya, ya, dengan perjuangan kita, ya, dengan kesuksesan kita, semakin banyak orang-orang yang akan ikut terlibat membela kebajikan, membela kebaikan. Ya, jadi ini bisa yang kafir kemudian menjadi Islam. Tentu harapan kita begitu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang sudah berislam, yang tadinya masih belum terlibat dalam membela kebenaran, ya, mewujudkan kebenaran, ini menjadi banyak. Ya, jadi kan intinya kita berdakwah, meninggikan kalimat Allah, tentu saja kita mengajak orang kepada Islam. Siapa yang kita ajak? Apakah yang kita ajak hanya orang yang di luar Islam saja? Tidak, ya. Kita juga mengajak orang-orang yang sudah berislam, ya, untuk masuk, ya, lebih dalam secara kafah ke dalam agama kita. Ini tujuan, ini perjuangan, ya. Dan buah kemenangan adalah, ya, wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semakin banyak orang-orang yang akan membela kebaikan, semakin banyak orang-orang yang akan terus mewujudkan kebenaran dalam kehidupan ini, semakin banyak orang-orang yang memakmurkan bumi, semakin banyak orang-orang yang memajukan kehidupan, ya, semakin banyak, ya, kita bisa memimpin manusia dengan pimpinan yang lurus, mengajak mereka meniti kehidupan ini dengan bimbingan, ya, al-Islam, agama yang mulia, agama yang menjadi jalan hidup, ya, yang akan mendatangkan kesuksesan tentu saja dunia dan akhirat. Ini buah dari kemenangan. Kita berharap tentu saja, ya, kita masuk dalam golongan-golongan yang oleh Allah diistilahkan sebagai bagaimana Musa berkata kepada para pengikutnya pada saat itu, kunu ansarallah, ya. Jadi Nabi Musa atau Nabi Isa ini? Hawariyin, Nabi Isa, ya. Saya suka keliru di sini. Jadi Nabi Isa pada saat itu mengatakan, man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong aku? Ya, menjadi penolong-penolongku untuk meninggikan kalimat Allah. Orang Hawariyin mengatakan, nahnu ansarullah.
untuk menang harus ada yang memperjuangkan, tentu saja. Ya, kita berharap kita termasuk orang-orang Ansarullah, karena ternyata walaupun Allah sudah mengatakan kemenangan mutlak di tangan Allah, tapi para rasul, para sahabat, para nabi tetap harus berjuang juga. Ya, jadi kemenangan itu tidak turun dari langit, tapi kemenangan itu diperjuangkan dari bumi. Ya, inilah perjuangan yang hakiki dalam agama kita ketika nanti membuahkan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perjuangan yang paling hakiki saat ini adalah dakwah kita. Ya, seruan kita kepada masyarakat untuk sebanyak-banyaknya ya menjadi orang-orang yang gimana ya, menjadi hamba-hamba Allah saja, ya, menjadi orang-orang yang yakfur bitaghut. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tujuan perjuangan dan buah kemenangan tadi. Jadi ini bagian pertama yang menjadi tanda tadi. Ya, saya sudah sampaikan yang menjadi tanda yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Ya, nanti akan ada kemenangan, akan ada Fathu Makkah. Jadi ada riwayat turunnya surat ini sebelum, tapi ada juga riwayat mengatakan turunnya ayat ini pada saat kemenangan itu sudah terjadi, dan ada pendapat tadi yang lebih kuat turunnya terakhir. Ya, terakhir hanya menjelang 80 hari saja sebelum Rasulullah wafat. Jadi dia turunnya termasuk turun yang belakangan ya. Setelah surat ini kemudian turun Quran surat riba, setelah itu sempurnalah agama ini. Jadi saya katakan, saya lebih condong tadi ya pendapat yang mengatakan bahwa Quran surah An-Nasr ini turun ketika memang Rasul sudah melihat. Rasul sudah melihat Nasrullah, Rasul sudah melihat Al-Fath, dan Rasul sudah melihat bagaimana orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ini sudah terjadi, ini artinya ajalmu wahai Muhammad sudah dekat. Ya, tugasmu sudah sempurna, tugasmu sudah engkau tunaikan. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya melihat, saya merefleksikan kepada diri saya, ya, ya mohon maaf ya, kita mungkin mengukur masih keberhasilan kita, ya masih sangat singkat sekali lah. Mungkin ya, dengan usia yang seperti ini saya yakin ya kita mempunyai beberapa kesuksesan yang tapi kita berharap ya tentu saja ini tadi perjuangannya adalah ketika kita membela agama Allah ya, mungkin sudah bisa buka kelas sirah gitu kan, itu kan kesuksesan. Sudah bisa buka ya Priscilla yang didedikasikan, yang saya suka bicara perusahaan yang menjadi donatur di kajian Quran di mana saja di Indonesia nih. Wah, seperti itu ya. Nah, insya Allah itu fathun qarib, fathum mubin ya. Ada lagi nih dari Madrasah Quran, kita banyak udah punya kelas-kelas nih Bu, ada kelas positif kelasnya psikolog kita nih. Psikolog apa? Malang ya, Malang psikolog apa? Nah, itu Mbak Dian. Nah, ya. Itu kesuksesan yang ya kita berharap memang kita batasi ya, ini dalam rangka kita untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah. Ada lagi yang terakhir nih, Madrasah Quran punya produk lagi, anggota madrasah, ada kelompok Ahlul Quran ya, ibu-ibu. Kita punya kelas Zahrawain juga, dan yang terakhir kita punya kelas astronomi, mempelajari ya tentang kebesaran Allah di alam. Dan ini menjadi cita-cita saya. Saya kepingin sekali memang anak-anak remaja kita, mungkin kalau kita ajak di pengajian seperti ini masih kurang berminat ya. Mari kita sodorkan ayat-ayat kauniyah ya, di mana di situ Al-Qur'an ya menjadi bukti ilmiah ya, sebagian besar kandungan maknanya ya, penemuan-penemuan ilmiah yang ada dalam dunia pada saat ini Al-Qur'an sudah bicara sebelumnya. Tapi kita jangan cuma itu ada di Quran, itu ada di Quran, tapi tidak paham. Kalau nggak paham, nggak akan kita merasakan bagaimana ijaznya Al-Quran itu. Baik, ini
Jadi ketika kemenangan-kemenangan sudah kita raih, artinya apa? Ini yang saya ingin sampaikan, artinya tugas kita kalau sudah tertunaikan, hidup kita sudah berada di ambang akhir batas, ya, sebagaimana Rasulullah. Nah, kita berharap kita sudah Allah karuniakan kemenangan-kemenangan kecil yang itu kita sadari hanya kemenangan Allah saja, dan kita yakin kalau kita bergerak niatnya benar, niatnya ikhlas, Allah akan turunkan kemenangan itu. Ya, kalau masih belum turun kemenangan lagi, perhatikan lagi niatnya nanti. Gitu ya. Jadi kalau sudah niatnya sudah betul, Allah sudah jamin, ya, Allah sudah memastikan, ya, Allah akan menolong. Ketika itu sudah kita raih, sebagaimana Rasulullah, itu pertanda bahwa sudah saatnya ini, ya, kita selesai menjalankan tugas kehidupan di dunia ini. Roda ini akan berputar terus. Insya Allah saya suka sampaikan ya ke anak saya, ya, saya senang kalau mereka malas-malas, saya bilang ini nanti kalian yang meneruskan perjuangan Umi, kalian yang meneruskan perjuangan Umi, karena merasa ya memang kita sudah nggak akan lama lagi gitu loh. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hal ini itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah di akhir-akhir hidupnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Rasul di akhir hayatnya, ya, beliau senantiasa, ya, betul-betul serius, ya. Ini itu boleh begitu, boleh juga maksudnya begini ya, boleh juga nanti ketika kita sudah meraih kesuksesan, keberhasilan, apa yang diminta oleh Allah terhadap diri kita, ya, ternyata yang diminta adalah fasabbih, maka sucikanlah Allah dengan memujinya. Fasabbih bihamdi rabbik, membela. Ini ayat ini juga ya, maaf tadi keliru ya, ayat ini mengajarkan jadi memang kita diminta untuk setiap akhir dari melakukan sesuatu apapun sebenarnya ya, untuk kita mensucikan Allah, memuji Allah, dan mohon ampun. Kalau kita biasanya dalam majelis ilmu kan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Tapi ternyata bukan hanya dalam kafaratul majelis ilmu saja sebenarnya. Ini saya suka sampaikan ya. Jadi Rasulullah untuk setiap majelisnya, ya, di dalam majelisnya Ibnu Abbas menghitung, Rasulullah membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu kafaratul majlis ya. Kalau Rasul yang kalau kafaratul majlis ilmu seperti itu. Tapi dalam tempat-tempat yang lain dalam majelisnya Rasul membacakan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Ya, astaghfirullah. Ini pernah dihitung oleh Ibnu Abbas, Rasul membaca 100 kali, dan ini dibacakan untuk setiap selesai dari satu perbuatan. Selesai dari satu perbuatan, bukan hanya setelah majelis ilmu. Ya, jadi kita masuk ke pasar, belanja, Bu. Ya, beli ikan, beli sayur. Selesai kita belanja, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullahalazim, seperti itu. Masuk ke warung, beli gula. Ya, selesai belanja, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Ya, duduk di meja makan, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan suami, selesai makan, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, astaghfirullahalazim. Kalau mau baca lengkap kafaratul majlisnya juga bagus juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, terutama lagi kita yang berada di akhir-akhir kehidupan kita. Ini kira-kira kita masih lama nggak ya hidupnya ya? Yang merasa masih lama hati-hati nih. Ya, jangan-jangan yang merasa dalam hatinya tadi masih lama dia yang duluan nih. Ya seperti itu ya, kita memang harus merasa ya bahwa
dekat. Karena bahasa Al-Qur'annya itu ya, inna andzarnakum adzabang qarib. Gitu ya. Hidup di dunia ini kan katanya cuma 1 jam setengah saja kan untuk perhitungan perbedaan waktu di dunia dengan waktu di akhirat. Makanya Allah katakan di akhir Quran surat An-Nazi'at, bagaimana? Lam yalbasu, nanti pada saatnya kita sudah berada di akhirat bertemu dengan Allah, kita tidak akan merasa di dunia ini hidup kecuali hanya asyiyatan au duhaha, sebentar di waktu malam atau sebentar di waktu pagi. Bukan sebentar pagi, sebentar siang, bukan, sebentar di siang hari saja atau sebentar di malam saja. Rasulullah mengatakan bagaimana kehidupan ini? Rasulullah mengatakan mali walid dunia. Ada apa aku dengan dunia ini? Aku hanya seperti orang yang sedang berteduh, lagi jalan, berteduh sebentar di bawah pohon. Nah, ini merasakan dunia ini singkat, apalagi kemudian kita ya yang sudah mulai banyak lah umurnya. Kan umur umat Rasulullah itu 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau kita sudah 40, sudah 30 lebih, itu artinya sisa kehidupan kita itu lebih singkat. Tadi saya kayak bilang 30, saya udah 40 saja, saya sudah 5, udah dekat banget lagi tuh Bu. Sudah sangat dekat sekali. Fasabbih bihamdi rabbik. Jadi Rasulullah sangat memperbanyak membaca subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah dalam kehidupannya untuk setiap apapun yang sudah dilakukan. Ya, setiap selesai melakukan ini, setiap selesai melakukan ini. Ya, jadi sebenarnya bukan pas sudah dapat sukses saja, tapi ini juga pelajaran buat kita ketika kita mendapatkan kesuksesan, justru itu adalah saatnya kita mensucikan Allah, kita memuji Allah, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tasbih, ya, tasbih itu adalah ibadah yang paling agung ternyata. Ya, kenapa dia menjadi paling agung? Tinjauannya menjadi paling agung. Kenapa? Karena dia dilakukan oleh siapa? Oleh semua makhluk. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan, kalau kita paham dan kita ingat ayat ini dan kita lalai bertasbih kepada Allah, kita itu harusnya malu. Malu kita harusnya kepada tanah, malu kita kepada rumput, malu kepada pohon. Mereka semua tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah berhenti untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tasbih. Kemudian ada lagi ayat, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahum yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang membawa aras, ini malaikat Bu, yang posisinya berada di bawah aras. Jadi aras itu dipanggul ya oleh malaikat. Allah katakan ini yang paling dekat ya sama Allah, berarti yang paling dekat sama Allah disuruh bertasbih terus mensucikan Allah. Kenapa? Ya, ini mengajarkan kepada kita ya betapa memang kita ini ya terkadang ya tidak mampu mensucikan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, baik, ini kita sudah 4:30. Sabbah ya, dalam Al-Qur'an kita ada 2 ini. Tasbih itu ada 2. Ada sabbihisma rabbik. Begitu ya, dalam Quran surah Al-A'la. Jadi ada sabbihisma, sucikanlah nama. Tapi ada lagi sabbaha bihamdi rabbik, fasabbih bihamdi rabbik. Jadi ada sabbaha bihamdik, ada sabbihisma. Bisa dipahami ini ibu-ibu ya? Jadi ada sabbah, fasabbih bihamdik. Apa bedanya? Ada yang sabbaha bihamdik, ada sabbihisma. Nah, ini nanti bedanya. Kalau sabbihisma itu kita mentasbihkan nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi maksudnya mensucikan, maha suci Allah ketika kita
kita mengira sifat Allah itu ada kurangnya gitu loh. Maha suci Allah ketika kita mengatakan sifat Allah sama seperti sifat kita manusia. Maha suci Allah. Kita betul-betul harus mensucikan Allah. Allah tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Allah jauh melampaui dari apa yang kita bayangkan. Ini sabbihisma, ya. Adapun sabbihis, fasabbih bihamdik. Nah, fasabbih bihamdik ini kita mentasbihkan, mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun kita memikirkan tentang zat Allah tidak akan pernah terjangkau. Kita tidak akan bisa menjangkau bagaimana tingginya, bagaimana hebatnya, ya, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah bisa membayangkan, makanya yang bisa kita lakukan hanya mensucikan. Seperti itu. Ya, dengan mensucikanlah kita akan bisa lebih dekat kepada Allah. Dengan mensucikan Allah lah kita baru bisa memahami betul hakikat, ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi sebenarnya ini luar biasa, Bu. Kita nggak akan bisa menjangkau, tapi kalau kita terus mensucikan, insya Allah kita akan terus makin dekat, ya. Saya tutup dengan ini hadis Rasulullah, ya, terkait dengan sabihis ini ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, ya, ringan diucapkan, tapi dia berat dalam timbangan, dan yang paling penting dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah? Yang keluar dari mulut kita, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini 2 ucapan yang Allah jamin, ya, bobotnya memberatkan sepenuh langit dan bumi ini ketika kita ucapkan. Ini ibu-ibu yang rahmati Allah, dan kita diperintahkan wastaghfirhu. Maaf, masih ada yang kurang. Nih kita mensucikan Allah. Kenapa kita mensucikan Allah saat kemenangan datang? Kenapa Rasul diperintahkan? Kenapa para sahabat diperintahkan mensucikan Allah justru ketika kemenangan datang? Bukannya kan ketika kemenangan datang kita kan gembira gitu, ya, kita bersyukur, ya, ini pastinya kita bersyukur. Tapi yang diperintahkan di sini kita bersuci. Kenapa? Ya, kita mensucikan Allah atas karunia Allah. Maksudnya begitu. Karunianya apa? Oh, kemenangannya kemenangan Allah. Terus untungnya buat kita apa kalau begitu? Waduh, keuntungan buat kita itu besar sekali. Kita bersyukur, kita mensucikan Allah atas karunia Allah yang telah menjadikan ini para sahabat, ya, yang telah menjadikan para sahabat itu sebagai pemegang amanat. Artinya kita bersyukur kepada Allah ketika kemenangan itu Allah lewatkan, ya, diri kita, atau Allah libatkan kita di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yakin, ya, Islam akan menang dengan kita ataupun tanpa kita. Tapi ketika kehadiran kita yang singkat di dunia ini tidak punya arti apapun untuk meninggikan kalimat Allah, maka kehadiran kita di dunia ini tentunya sia-sia. Dan bukan sekedar itu, nanti kita akan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk Islam? Jadi ketika kita dilibatkan oleh Allah, itu adalah satu karunia yang besar sekali, ya. Seharusnya kita semua ini harapannya itu menawarkan diri kita, ya, minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, pakailah saya gitu. Libatkan saya, ya Allah, dalam proyek-proyek dakwahmu, ya, dalam proyek-proyek kebaikanmu. Libatkan saya. Nanti ada hadis ketika Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, dia istakmalahu. Orang ini dipakai oleh Allah. Dipakai untuk apa? Ya, dipakai untuk menjadi bukti. Dan lewat dia orang akan melihat ketinggian Islam. Dia terlibat dalam dakwah-dakwah untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian kita mensucikan Allah. Ya, atas rahmat Allah memberikan kemenangan, kita suci Allah atas masuknya Islam secara berbondong-bondong. Wastaghfirhu, dan kita diperintahkan mohon ampun. Ya, loh, kok mohon ampun? Yang terjadi apa ini? Kok disuruh beristighfar? Yang terjadi Fathu Makkah, yang terjadi Nasrun.
Yang terjadi Fathu Makkah. Yang terjadi adalah ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa kok disuruh istighfar? Emangnya dosa apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada kesalahan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, tentu saja kita tahu insya Allah ternyata istighfar itu ada dua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, istighfar itu ada dua. Istighfar apa? Istighfar muznibin, istighfar orang-orang yang berdosa, dan istighfar ta'iin, istighfar orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang melakukan dosa disuruh oleh Allah beristighfar, tapi juga orang-orang yang taat. Apa yang diperintahkan Allah? Selesai melaksanakan ketaatannya, selesai sholat, apa yang diajarkan? Apa yang diperintahkan kita? Kita diperintahkan untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai menuntut ilmu, kita disuruh baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jadi kita beristighfar, istighfarnya ta'iin. Dalam hal kemenangan, kita meraih kemenangan, kesuksesan. Kenapa kita harus beristighfar? Kita beristighfar dari rasa bangga, dari rasa sombong ketika kemenangan datang, dari euforia. Ibu-ibu, ini celahnya pintu setan tentu saja ya, ketika kita melakukan acara, seminar, apalagi kajian misalnya, sukses, ya, terselip, ya, sangat tipis sekali tuh ya, terselip datang rasa bangga, rasa euforia, gembira yang besar gitu loh. Nah, di sini kita disuruh beristighfar. Kita lupa ketika kita terlalu berbangga, seolah-olah ya itu terjadi karena diri kita. Ya, kita ada rasa bangganya, kita ada rasa sombongnya, kita ada rasa suksesnya. Kita lupa bahwa yang sukses itu adalah Allah. Bagaimana kondisi Rasulullah ketika masuk, ya, merebut kota Mekah? Rasulullah tertunduk sampai jangkutnya ini menyentuh onta beliau, ya, punuknya onta Rasulullah. Seperti itulah orang mukmin, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beristighfar, dengan beristighfar ini kita mengaku atas kesalahan kita. Jadi istighfar itu hakikatnya apa? Istighfar itu kan aku salah, begitu ya? Aku salah. Selanjutnya kita beristighfar dari perasaan dan sikap salah dalam perjuangan. Dalam perjuangan nih ada salah-salah nggak nih? Waduh, biasanya panitia itu kalau ada acara itu, wah, mesti sempat ada crashnya nih, sampai pakai ada yang nangis-nangis juga. Nih saya sering ya, bikin event-event apa gitu, nah itu pasti ada sesi kesini yang nangis-nangisannya gitu, kadang-kadang begitu ya. Ya agak sering juga, tapi ada lah gitu ya, beberapa kali yang masalah sama ini, itu kesalahan-kesalahan yang wajar ada, tapi gitu ya. Insya Allah akan menjadi penguat ya, akan ada hikmahnya ketika kita sikapi dengan benar. Jadi perasaan dan sikap yang salah selama perjuangan. Para sahabat ada salah apa tidak? Ada. Ya, ada ayat yang menceritakan ketika beratnya perjuangan mereka, ya, sampai mereka berkata dalam ayat Al-Qur'an, "Mata nasrullah", sampai ngatain begitu. Kapan pertolongan Allah ini gitu loh. Itu saking mereka sudah merasakan berat. Ya, Allah katakan, "Ala inna nasrallahi qarib", pertolongan Allah itu dekat, tapi mereka mempertanyakan kapan, itu kan seolah-olah tidak yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ini kita harus bangun dalam diri kita, ya, pertolongan, fathun, kemenangan sama tadi. Ada apa tadi? Ada fathun qarib, ada fathun mubin, kemenangan itu dekat, kemenangan itu nyata bagi kaum muslimin. Ya, kemudian kita beristighfar karena kurangnya kita memuji Allah. Jadi seperti apapun kita sudah banyak memuji Allah, sebanyak apapun kita sudah mengibadahi Allah, sesungguhnya kita dikatakan wa ma qadarullahu haqqa qadrih. Kita tidak pernah sampai pada taraf kita bisa mengagungkan Allah dengan bentuk pengagungan yang sempurna. Tidak bisa. Kenapa? Karena saking agungnya Allah. Walaupun hari-hari kita penuhi dengan tasbih, dengan istighfar, dengan memuji Allah, tidak akan pernah bisa, ya. Maksud saya kita penuhi dengan memuji Allah, dengan mengagungkan Allah, tidak akan pernah
cukup kita mengagungkan Allah. Oleh karena itu kita ikuti dengan istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah karena kita tidak mampu memuji, mengagungkan Allah, mengibadahi Allah sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang mukmin memperbanyak istighfar. Dan yang terakhir, innahu kana tawwaba. Oh, ini ketinggalan slide-nya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah itu tawwab. Ini menarik sekali di sini ya. Kenapa kok Allah katakan tawwab? Kan kita disuruh istighfar. Seharusnya fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Jadi mohon ampun karena Allah Maha Pengampun. Tapi di sini kenapa? Ya Allah katakan mohon ampun, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ya, di sini mengajarkan kepada kita janji, ya, janji bahwa jadi kalau sudah ditaubat, Allah menerima taubat berarti diampuni apa tidak? Berarti jaminan diampuni oleh Allah. Jadi di sini Allah pakai ya, dia langsung tawab, itu memberi jaminan kepada kita bahwa insya Allah ya, kalau kita mau bergerak gitu loh. Jadi kesalahan dalam perjuangan ya, kesalahan dalam perjuangan itu bagaimana? Berat atau lebih bagus nggak salah tapi nggak berjuang? Ya saya nggak salah gitu loh, karena saya nggak berjuang. Saya nggak keras sama ini karena saya nggak berada dalam satu tim untuk meninggikan Allah ya. Pantas saja nggak keras gitu loh, karena dia nggak berjuang. Kalau orang sudah berjuang, sunatullahnya tuh ada gesekan, sunatullahnya dia ada ujian ya, ada mendapat kesulitan. Tapi kesalahan dalam perjuangan, ketika memang niatnya perjuangan itu memang lillahi ta'ala, Allah katakan innahu kana tawwaba. Jadi kesalahan dalam perjuangan lebih bagus daripada tidak salah karena tidak berjuang. Tidak salah karena tidak berjuang. Ya, jadi tawwaba itu bentuk mubalaghah ya, bentuk superlatif dari taba. Allah, Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia taba itu sebenarnya kembali. Artinya, kenapa Allah kok tahu sangat menerima taubat? Ternyata saya mendengar, saya mengkaji melihat apa kandungan tawwaba ini. Ternyata keinginan Allah untuk memberikan taubat ya, untuk kembali kepada kita, menerima taubat kita lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari keinginan kita sendiri untuk bertaubat pada Allah. Jadi ini mengajarkan kita untuk jangan pernah khawatir gitu loh ya. Allah membuka taubatnya, Allah lebih kepingin gitu loh kita ini bertaubat, dan Allah jamin. Nabi Adam, mohon maaf nih, waktunya sudah mau habis. Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian apa yang terjadi? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat fataba alaih. Jadi Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian apa yang terjadi? Allah yang menurunkan kalimat-kalimat untuk Nabi Adam pakai bertaubat kepada Allah gitu loh. Bisa dibayangkan. Artinya apa? Artinya di sini Allah lebih dulu gitu loh ya. Ya, membuka pintu taubatnya sebelum kita ini bertaubat kepada Allah. Kalimat-kalimat taubat sudah diajarkan Allah kepada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang turun kepada Nabi Adam. Nabi Adam bertaubat dengan ini. Allah ampunkan, Allah terima taubatnya. Innahu kana tawwabah. Alhamdulillah pembahasan kita selesai sampai di sini. Sebagai penutup, tadi yang saya sampaikan saya sudah singgung di awal, tapi saya ingin ulang sedikit lagi di akhir ya. Sikap seorang mukmin saat meraih kemenangan. Apa sih sebenarnya kemenangan itu? Ya, ini saya mendapat sesuatu yang luar biasa. Jadi ya, kemenangan itu yang harus ada dalam diri kita ketika mendapati kesuksesan, keberhasilan, ya, apalagi keberuntungan, ya, pencapaian yang baik dari apa yang kita cita-citakan. Yang perlu kita rasakan adalah
merasakan kebersamaannya. Ya, jadi yang kita harus rasakan adalah ma'iyatullah. Ketika kita sukses, pasti di situ ada Allah, gitu loh. Ya, tapi nanti ini sukses yang baik, sukses yang tentu saja menunjang agama, gitu ya. Tapi sebenarnya sukses-sukses yang lain juga. Cuman tentu ada derajat, ada tingkatan. Artinya gini, ketika kita sukses, lulus S2. Saya ingat dulu ada temannya sudah selesai, karena saya cuma S2 aja maksudnya gitu ya. Selesai ujian, nggak ada ujian lagi habis ini begitu. Sudah sukses, seolah-olah sudah perjuangan sudah selesai begitu ya. Jadi ketika kita sukses kan kita tadi berdoa ya sama Allah bahwa ketika kita mengandalkan sesuatu itu pakai diri kita, aduh ya, saya rasakan dulu saya pas mau masuk ruang ujian tuh rasanya ada apa di sini saya ya, kayaknya nggak ada yang nempel nih di sini begitu ya, rasanya nggak, berapa lemahnya kita itu baru ujian kuliah saja, masih dalam kehidupan kita, apalagi kita harus memanage sekian orang, di mana kemampuan kita ini lemah sekali ya, bahkan untuk angkat tangan kita saja kalau bukan dibantu Allah kita nggak bisa, apalagi yang lain. Jadi ketika kita sukses, sebenarnya tadi kita sudah sampaikan, itu adalah kemenangan Allah. Jadi yang harus kita rasakan ketika kita mendapat kesuksesan, kita rasakan kebersamaannya. Allah membersamai kita. Itu adalah pertolongan Allah. Dialah yang memberi kemampuan kepada kita. Ya, pertolongan adalah ya kemenangan ya. Pertolongan adalah pertolongan Allah. Kemenangan adalah kemenangan Allah. Kesuksesan adalah kesuksesan Allah. Makanya kesuksesan itu bukan membuat kita tambah besar diri, ya. Kesuksesan itu justru menjadikan kita lebih rendah, merendahkan diri lagi di hadapan Allah. Karena ini terjadi hanya karena Allah. Dan satu lagi yang terpenting, kemenangan itu diberikannya untukmu untuk satu hal yang dikehendaki. Ada yang Allah kehendaki. Ya, kita bisa bikin perusahaan misalnya. Ada nggak kehendak Allah di situ? Ada. Kita diterima ini, kita sukses ini. Ada tidak misi kepentingan yang harus kita tunaikan di situ? Ada. Dan ketika kita menyadari ini kesuksesan dari Allah, yang paling kita perhatikan adalah ya, untuk apa ini? Apa kehendak Allah dengan ini? Semoga Allah buka pintu-pintu kesuksesan yang banyak buat kita, dan kita bisa menyikapi kesuksesan ini dengan tepat, dan kita berharap tentu saja Allah Allah mengangkat derajat kita ya, dengan banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak beristighfar. Innahu kana tawwabah. Jazakumullah khairan kasiran. Bermula dari kelas Madrasah Al-Quran, ibu-ibu yang mengkaji Al-Quran, mencintai, merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Lahirlah tekad, kita harus berdakwah Al-Quran. Kita harus sebarkan kecintaan, kebahagiaan hidup bersama Al-Quran. Anak-anak kita semua sedapat mungkin kita dorong, kita bantu, kita fasilitasi menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah di Raudatul Quran mereka akan hafal 10 juz, bergabung di Kutab Ibadur Rahman di kelas 3 SD. Anak-anak kita harapkan menjadi hafizoh yang bukan saja hafal, tapi mencintai dan siap berjuang bersama kita untuk Al-Quran. Menyempurnakan doa para orang tua yang melantunkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, keturunan kami penyejuk hati, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Pemimpin ideal, pemimpin masa depan, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah harapan para orang tua kepada anak-anaknya agar mengemban peran penting itu seperti yang diinginkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guna melengkapinya, Yayasan Ihyaul Quran Indonesia mengajak kaum muslimin dan muslimah, mengajak para ibu dan bapak untuk membangun fasilitas yang terbaik guna menyiapkan masa depan yang cerah bagi generasi muda kita melalui wakaf yang kita kembangkan. Ada wakaf produktif, ada wakaf yang kita gunakan untuk membangun fasilitas terbaik itu berupa gedung, serta ada wakaf manfaat, wakaf profesi, dan sebagainya. Harapannya sarana ini adalah milik kita bersama, perjuangan kita bersama, amal jariah kita bersama, dan kita berinvestasi pemimpin bagi orang yang bertakwa yang akan membangun kejayaan umat ini di masa yang akan datang.